Apapun profesi yang Anda miliki, pasti tidak lepas dari urusan membaca. Kita perlu membaca laporan, kita perlu membaca buku, membaca email, dan berbagai hal lainnya. Oleh karenanya, keterampilan kita membaca, seberapa baik kita membaca, seberapa cepat kita membaca, akan sangat membantu meningkatkan produktivitas yang Anda miliki. Dalam video ini, saya akan berbagi bagaimana caranya menggandakan produktivitas dengan kemampuan atau keterampilan membaca cepat, speed reading. Seperti apa prosesnya? Kenapa hal ini penting? Mari kita simak di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Pemandiri, channel Persenta Edu. Dalam video kali ini kita ingin membahas bagaimana menggandakan produktivitas, meningkatkan produktivitas lewat sebuah keterampilan yang disebut dengan keterampilan speed reading, keterampilan membaca cepat. Kenapa kok ini penting? Mari kita simak. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang dia itu rajin membaca, suka membaca, mereka ini cenderung terus rajin baca hal-hal yang baru, dan senantiasa belajar keterampilan yang baru. Akibatnya, orang tadi menjadi semakin cerdas, semakin terampil. Dan ini sangat jauh berbeda dibandingkan orang yang sebaliknya. Orang-orang yang tidak suka membaca, maka pengetahuannya cenderung tidak bertambah. Jadi bayangkan kalau kita sudah lulus kuliah dari kampus, setelah itu nggak pernah baca buku lagi nih. Buku yang bagus-bagus, buku yang bermanfaat, buku yang berkualitas. Praktis sebenarnya pengetahuan kita itu tidak banyak bertambah. Karena dengan membaca kita akan mencerap ilmu yang baik, ya kita akan mendalami sesuatu, sebuah topik, sebuah informasi yang penting. Secara umum, rata-rata orang menghabiskan 2 jam per hari untuk membaca. Apakah itu membaca buku, membaca laporan, membaca yang lain-lain. Termasuk berbagai hal yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Perhatikan, karena tadi kita sudah membaca kurang lebih nih 2 jam dalam sehari, apalagi untuk profesi tertentu, hal ini bisa lebih banyak lagi ya. Jadi kalau saya seorang dosen, seorang mahasiswa, maka tentu tugas baca itu menjadi lebih banyak hal yang harus saya kuasai dari saya membaca. Maka waktu yang saya habiskan itu betul-betul sangat banyak sekali, dan kalau saya tidak punya keterampilan untuk memperbaiki kemampuan baca, saya akan tenggelam dengan waktu yang habis untuk urusan tersebut. Ternyata sebagai individu, kita itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk ngapain? Untuk membaca yang jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Ini sebuah keterampilan yang sangat mungkin dan sangat bisa dipelajari. Saya pribadi merasakan manfaatnya ketika mulai menguasai membaca cepat, saya bisa membaca buku dengan lebih baik, belajar lebih baik, sehingga lebih efisien, lebih produktif dalam pengaturan waktu. Keterampilan baca cepat ini bisa dipelajari. Kita bisa belajar dari buku-buku tentang baca cepat, dari video-video tentang seputar topik ini, dan kita nanti bisa meningkatkan speed membaca kita, tidak hanya kecepatan dalam membaca, tapi juga pemahaman dalam membaca. Apa manfaatnya kalau kita nanti berhasil meningkatkan keterampilan kita, kemampuan kita dalam membaca ini? Nah, kita coba buat permisalan nih. Jadi misalkan ya teman-teman sekalian, kita tuh menghabiskan waktu tiap hari 2 jam untuk membaca. Bayangkan waktu total baca kita tuh adalah 2 jam dalam sehari. Kalau kita bisa membaca 2 kali lebih cepat saja ya dibandingkan kecepatan Anda hari ini, saat ini, apa yang terjadi? Berarti kita menghemat waktu 1 jam. Ya, kita menghemat 1 jam dari urusan kita tadi itu. Artinya apa? Dengan jumlah bacaan yang sama, tanggung jawab yang sama, beban yang sama, kita itu akan punya waktu kosong, waktu luang 1 jam setiap harinya.
dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dibayangkan kalau kita bisa saving, ya, kita bisa hemat 1 jam ini, dalam setahun kita akan punya tambahan waktu 365 jam. Lumayan ya, banyak ya. Dan 365 ini kalau disetarakan nih, itu bisa dengan 15 hari. Dibayangkan Anda kayak punya tambahan cuti tahunan di pekerjaan, tambahan 15 hari penuh. Gara-gara apa? Gara-gara speed kita membaca, menyelesaikan sesuatu tuh lebih cepat dibandingkan rata-rata orang yang lain. Kalau dikonversi dalam uang misalnya, 15 hari setara dengan setengah bulan gaji yang Anda dapatkan. Maka ya, sisa waktu yang tadi kita miliki, waktu yang lebih longgar gara-gara kita tadi bisa membaca dengan lebih baik, kita bisa gunakan untuk pengembangan diri kita. Kita punya ruang yang lebih luas untuk pengembangan diri. Kita bisa belajar hal-hal yang baru. Kita bisa gunakan untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang yang kita kasihi. Atau kalau Anda senang berinvestasi, Anda gunakan untuk investasi. Apapun bentuk investasi yang Anda miliki. Perlu kita pahami bahwa orang-orang besar, para tokoh-tokoh besar, ya, para presiden besar, misalkan Jimmy Carter, presidennya Amerika Serikat, Indira Gandhi, seorang tokoh di India, pendiri di Republik Indonesia, ya, Insinyur Soekarno, mereka ini rata-rata adalah orang yang suka baca. Mereka senang baca, dan kabarnya ini mereka tuh mampu membaca banyak buku dalam sehari, ya, 2-3 buku sehari. Ini tidak sekedar baca saja, tapi sesuatu yang dibaca dengan baik, dengan pemahaman yang penuh, pemahaman yang tinggi. Ini bukan sekedar cepat-cepat membaca. Bayangkan mereka tokoh-tokoh besar yang memang butuh mendapatkan inspirasi baru. Mereka orang-orang yang butuh mendapatkan cara pandang yang baru. Dengan mereka tadi rajin membaca, punya pemahaman yang baik atas apa yang dibaca, maka mereka pun punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya menjadi pemimpin yang lebih baik. Sama hal dengan kita. Kalau kita juga jadi orang yang gemar membaca, belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat, yang relevan, yang penting buat hidup kita akan punya kesempatan untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi. Kita akan menjadi lebih unggul dibandingkan teman-teman kita, dibandingkan kolega-kolega kita. Dengan apa? Dengan tadi keterampilan kita bisa membaca dengan baik, bisa membaca dengan cepat. Oleh karena itu, kita nanti akan menguasai tidak hanya proses membacanya, tapi ketika tadi kita mampu membaca dengan lebih baik, pemahaman lebih tinggi, kita pun akan cenderung lebih bisa belajar hal-hal yang baru, lebih cepat dibandingkan orang lain, lebih cepat nangkep, lebih cepat ngerti, lebih cepat paham. Oleh karena itu, mulai sekarang, ya, mulai saat ini, coba kita perbaiki kemampuan baca kita. Anda harus mencoba tadi mencari tahu bagaimana ya caranya saya bisa belajar membaca yang lebih cepat dan efektif. Dalam video-video yang lain, saya juga sering berbagi tentang tips bagaimana cara kita membaca buku yang lebih cepat, lebih efektif, seperti apa prosesnya dilakukan. Baik, teman sekalian, itulah tadi bagaimana kita bisa menggandakan produktivitas lewat keterampilan baca. Semakin kita bisa mampu membaca dengan lebih efektif, lebih cepat, kita akan menyelesaikan sebuah urusan lebih baik dibandingkan orang lain, lebih cepat dari orang lain. Kita punya kesempatan untuk pengembangan diri yang lebih luas. Kita punya kesempatan untuk belajar hal-hal baru yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat buat hidup kita. Oleh karena itu, ayo kita gandakan produktivitas kita dengan keterampilan membaca cepat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Semoga ini menjadi sharing yang bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.